Yang saya maksud di video kali ini nanti kalian akan tahu ya bagaimana mencari koin potensial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bosku di Crypto X yang membahas koin-koin kripto. Oke bosku, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng. Untuk kalian yang belum subscribe, langsung subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Crypto X. Oke bosku, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan diberkahi dengan rezeki yang melimpah ya bosku. Oke bosku, di video kali ini kita akan bahas dan kita cari koin-koin micin yang potensial ya. Biar kita tidak bosan ya dengan berita-berita Terra yang akhir-akhir ini memenuhi berita-berita kripto yang bertebaran di YouTube ya. Jadi saat ini saya cut dulu ya sementara waktu, meskipun Terra 2.0 ini akan rilis hari ini pada tanggal 27 Mei ya. Dan oke, kita akan bahas saja, kita cari koin-koin yang potensial yang kita lupakan dulu untuk Terra ya, Terra 2.0. Percuma untuk Terra 2.0 itu akan sama saja untuk Terra. Apapun yang dilakukan Do Kwon ya, meskipun dia mencoba membuat koin baru, ini sama saja sih seperti membuat koin baru ya Terra 2.0. Tapi ya semuanya akan gagal lagi. Do Kwon meskipun mencoba menghidupkan Terra ya, menurut saya pribadi, menurut riset saya, mungkin akan gagal lagi di kemudian hari. Cepat atau lambat akan gagal seperti itu ya bosku. Jadi kita langsung saja ke Coin Market Cap. Oke, ini adalah Coin Market Cap. Kalau kita lihat memang market sedang crash ya, sedang turun semua. Beberapa hari yang lalu saya sudah buat ya untuk video Bitcoin akan menguji harga paling dalamnya yaitu $9.000. Wow, apakah mungkin? Dan kalau kita lihat di sini memang Bitcoin sedang mengalami turun. Oke, untuk Bitcoin sendiri ini turun ke level 423 jutaan, 423 juta. Dan untuk Ethereum pun dalam sekali ya, 26 jutaan. Untuk BNB ini masih stabil ya di range 4 jutaan ya, 4 jutaan, meskipun ini untuk BNB sempat menyentuh kemarin itu di harga 3,5 juta. Wow. Oke, untuk XRP ini juga turun ya di 5 ribuan. Untuk Cardano turun lagi di 6 ribuan. Untuk Dogecoin ini turun di 1100-an. Kemudian untuk Trons ini yang lain pada nyuncum atau crash ke bawah ya, tapi Trons ini malah naik ini. Meskipun di sini dia tertulis ya, untuk datanya 3,21% mengalami penurunan, tapi ini grafiknya terus menghijau. Wow. Dan untuk Shiba Inu ini juga mengalami penurunan hingga di level 0,1541. Apakah Shiba Inu bisa kembali lagi ke 1 dolarnya? Kita tunggu saja karena semua project dari Shiba Inu akan keluar pada tahun ini. Wow, keren. Oke, kita akan mencari koin-koin yang potensial dari Coin Market Cap ya, yang listing di Coin Market Cap. Kita lupakan saja yang sedang trending. Kita lupakan saja yang biggest gainer dan yang sedang turun. Ini kan ada beberapa ya. Kalau kita lihat di sini ada biggest gainer, top gainer, dan top loser. Kita ke recently added atau yang baru ditambahkan ya. Kalau kita lihat di sini ada Genome Mines ya, 3 jam yang lalu. Kemudian ini di jaringan BNB ya. Kemudian Galaxy Finance ini 4 jam yang lalu di jaringan BNB, dan Edge Ukraine Coin ini di jaringan BNB. Oke, ada beberapa ciri-ciri koin yang potensial menurut saya ya. Pertama, dia serius untuk projectnya ya. Kedua,
Untuk projectnya ini digarap dengan matang, harganya tidak terlalu micin-micin banget ya. Kemudian ini yang baru ditambahkan, ini ada beberapa, ini pemikiran saya yang baru ya, bahwa project yang tidak terlalu micin-micin banget itu kedepannya itu akan bagus. Oke. Dan total supply-nya tidak terlalu banyak, itu bagus ya. Menurut saya untuk di bulan ini, di akhir bulan ini ya. Oke, di sini ada Genome Mines ya, yang di urutan pertama yaitu yang baru ditambahkan 3 jam yang lalu, kemudian 4 jam yang lalu, dan 4 jam yang lalu ini juga ada Ait Ukraine dan Greenbit. Ini 8 jam yang lalu di jaringan Clades dan Space Threads di jaringan Avalanche. Oke, untuk Sibatitian ini di jaringan Ethereum, Home to Earn ini di jaringan BNB juga. Oke. Kita akan bahas di yang baru ditambahkan yaitu ada Genome Mine. Kita coba untuk buka Genome Mine, kemudian ada Galaxy Finance. Oke, untuk Ait Ukraine. Oke, kita bahas untuk Ait Ukraine dulu ya. Kalau kita mau sukses masuk ke koin-koin micin, jangan pilih koin-koin yang meniru untuk logonya, projectnya ya. Itu bisa meniru, dan project yang digodok seperti ini gorengan ya, seperti ini Ait Ukraine Coin ini tidak akan bertahan lama menurut saya ya, untuk koin-koin yang seperti ini ya. Ini memanfaatkan keadaan yang saat ini terjadi di Eropa sana, yaitu Ukraina diinvasi oleh Rusia. Jadi kita lewati dulu untuk Ait Ukraine. Oke. Kemudian ada Galaxy Finance. Ini ya, Galaxy Finance ini ada di urutan kedua. Oke, Galaxy Finance GFT. Oke, kita bahas. Kita lihat untuk chartnya, kita cek ya. Untuk market cap-nya ini bagus ya, 37 juta, tapi di sini wow, unlocked wallet is holding 99,87% of the GFT USDT LP. Wow. Wow, ini tenggelam ya. Ini baru 1 hari langsung tenggelam. Ada apa ini? Wow. Kita harus waspadai yang seperti ini, dan yang ada ini unlocked wallets. Oke, ini harus kita waspadai. Oke, coba kita buka untuk websitenya ya, galaxyfinance.io. Oke, ini websitenya seperti biasa standar ya, gambar-gambar seperti ini itu standar. Ini banyak sekali yang sudah menggunakan seperti ini ya, standar sekali. Galaxy Finance AMM and Yield Farm on Binance Smart Chain. Oke, kita bahasa Indonesia kan saja biar enak kita bahasnya. Ekosistem yang tumbuh cepat. Oke, pertukaran galaksi, peternakan galaksi, galaksi NFT, galaksi airdrop. Oh, seperti itu. Oke, jadi ini nanti bisa ini untuk mining ini ya, AM dan hasil pertanian di Binance Smart Chain, atau staking, mining staking seperti itu. Kemudian untung dalam pertanian 300%. Wow, per tahun. Wow. Oke, kira-kira seperti itu. Investasi sekarang, kami akan membangun platform untuk membeli dan menjual saham. Oke. Peta jalan Galaxy Finance. Oke, sepertinya ini sedikit meragukan bagi saya. Oke. Ada beberapa hal yang meragukan, yaitu websitenya, yaitu standar sekali. Ini seperti yang sering digunakan untuk project-project yang lain ya. Jadi seperti itu. Ini juga tidak terlalu digarap dengan serius ya untuk tampilan websitenya, jadi kita lewati. Jadi seperti itu ya, kita lihat dari website, dari project, dari roadmapnya juga kita harus perhatikan. Tapi ini menurut saya langsung sekilas saja saya bisa menilai bahwa ini meragukan bagi saya. Apalagi kalau kita lihat dari chartnya, dan di sini tertulis keterangan and unlock wallet is holding 99,87% of the GFT USDT LP. Wow. Kita coba cek untuk LP holdernya. Oke, jadi memang wow, ngeri. Oke, ngeri ini. Di sini ada yang pegang 99,8682%. Wow, jadi kita lewati saja. Kita lewati. Ngeri.
Oke, kemudian ada Genome Mines. Coba kita copy untuk smart kontraknya dan kita paste di sini. Oke, untuk market cap-nya sendiri itu 81 jutaan dolar. Kemudian kalau kita lihat di sini chartnya ada 3 ya. Ada berarti baru 3 hari, yaitu tanggal 25 Mei kemarin. Ya, 25 Mei 26 27 bener, 25 26 27. Untuk ordernya kita cek masih 4000. Oke, selanjutnya kita cek untuk websitenya Genome Mines. Oke, ini baru seperti serius ya membahas untuk projectnya, yaitu game ini. Kalau kita lihat di sini ada Play to Earn, Exchange, Bridge, Tavern, PFP, kemudian roadmap, gym. Oke, kita cek untuk tampilan ini websitenya. Jadi ini seperti bertani atau menambang ya. Ini menambang sepertinya seperti itu, mine ya, menambang, collect and earn, dan hasilkan. Oke. Let's go to city to sell our orders. Oke. Seperti ini saya suka untuk tampilan websitenya ini. Kalau kita lihat di sini sudah dikerjakan semua ya. Jadi untuk roadmapnya juga di kuartal 2021. Oke, maksudnya apa ya? 2021 baru bulan Mei. Kenapa di roadmap tertulis 2021? Mungkin sebelumnya ini memang sudah dipersiapkan untuk konsep. Oke, bener. Oke, untuk develop, start, smart contract, game design, jadi memang sudah dipersiapkan di akhir 2021 dan sudah selesai, dan websitenya pun sudah di launch ya di sini ya. Website launch beta test, main mode, upgrade game miners, Tavern UI. Oke, di sini jadi ini Ido Pink Shell, public sale by NFT game miners, play to earn by Tavern, forget audit kontrak, KYC, multiplayer track. Oke, seperti itu. Jadi ini sekilas saja, saya tidak akan membahas atau mereview projectnya. Jadi contohnya ya, ini project yang kedepannya juga potensial seperti ini ya, Genome Mines. Jadi saya tidak membahas atau mereview untuk Genome Mines. Cuma ini adalah contoh bahwa Genome Mines, website seperti ini adalah website yang serius ya, yang bekerja atau projectnya memang serius. Tapi tetap ya, kalian harus sendiri, do your own research ya, dan pastikan kalian mengerti segala resikonya. Oke, jadi tujuan mereka akan listing di ini beberapa exchange ya, seperti Bikex, Lbank, Maxi, dan di Biswap, dan City Global. Oke, seperti itu. Dan kita lihat lagi yang potensial seperti ini, ada Clades, tapi saya lebih suka di semua project yang ada di jaringan BNB ya, seperti itu. Jadi saya biasanya akan lewati untuk jaringan yang lain, karena untuk saat ini jaringan yang banyak penggunanya adalah di jaringan BNB atau BSC ya. Oke, kemudian di sini kita lihat home to earn ya. Home to earn di urutan ke-7 kemarin, 21 jam yang lalu. Kita coba buka home to earn. Ini mengalami penurunan 64,34%. Wow, ini jadi koreksinya dalam. Apa yang terjadi? Coba kita lihat ya. Kita langsung saja untuk paste di sini. Biasanya untuk project-project yang mengalami koreksi, saya lebih suka seperti itu ya, koreksi. Jadi ada kesempatan untuk masuk. Wow. Tapi kalau koreksinya seperti ini ya, saya mungkin akan berpikir 2 kali. Mungkin dia sebelumnya melakukan pre-sale ya, pre-sale seperti itu. Jadi ini memang belum saya bahas. Saya bahas websitenya. Oke, kita cek websitenya. Oke, untuk websitenya dan untuk domainnya ini XYZ. Entah ini domain gratisan atau bayar ya. Sepertinya sih gratisan. Jadi saya tidak terlalu yakin untuk home to earn jika domain menggunakan XYZ. Ini seperti tidak serius ya, tidak serius untuk membangun sebuah project. Oke, hanya seperti ini aja. Wow, tidak terlalu menarik. Jadi kita lewati karena tidak terlalu menarik. Bahkan saat ini candlenya mengalami penurunan yang drastis.
Oke, kita lewati. Home kita lewati. Genome ini menurut saya lumayan ya. Untuk menurut kalian harus dior sendiri. Kemudian kita ke bawah lagi. Ini ada Sora, ada Solana, Avalanche, Polygon, Solana, Ethereum. Oke, untuk kalian yang mungkin ya yang ingin masuk ke project yang selain BNB atau BSC ini, kalian harus tetap do your own research dan pastikan kalian harus memahami ya untuk roadmapnya, tampilan websitenya, projectnya apa, dan jika projectnya serius itu tampilannya lebih wow ya, lebih menarik. Kalau tidak menarik ya tinggalkan aja. Biasanya itu hanya asal-asalan saja seperti itu ya. Oke, kemudian di sini ada Meta Real VR. Kemudian ada Monopolon ya. Kemudian ada Spot Move. Oke, kita coba untuk Met Area ya, Met Area VR. Oke, mungkin bacanya seperti itu ya, Metaria VR. Oke, coba kita buka. Wow, turun 82,60%. Apa yang terjadi? Kita cek saja langsung ya. Kita cek saja. Oke, kita buka untuk koin. Kita masukkan smart kontraknya dan kita buka seperti ini. Wow, market capnya ini rendah sekali ya, 520.000. Wow, jatuhnya dalam sekali di bawah harga pembukaannya. Oke, kita cek holdernya. Holdernya masih 1000 ya. Coba kita buka untuk websitenya. Metaria VR. Wow. Hanya seperti ini. Wow. Kenapa hanya seperti ini ya desainnya ya? Desain websitenya. Coba kita lihat roadmapnya. Jadi di kuartal keempat. Oke, ini dia di kuartal keempat. Coba kita bahasa Indonesia kan. Kuartal pertama ya, daftar DEX pertama 2 ICO akan diadakan. DEX pertama daftar DEX yang telah disegel sebelumnya akan online bulan terakhir. Kuartal pertama akan melihat daftar DEX kedua. Hadiah besar, jadi ini juga tidak terlalu jelas ya untuk roadmapnya. Ini yang dimaksud untuk checksnya itu di mana seharusnya ditulis kalau memang dia serius ya. Kemudian tes alpha dan beta, Jadi untuk kalian ini ya, ini penting juga ketika koin micin, ketika dia ingin daftar checks, pastikan kalian melihat dia ingin daftar checks di mana, daftar DEX di mana, seperti itu ya. Oke, jadi kita lewati saja untuk Metaria. Oke, ini sepertinya meragukan juga karena sudah turun 85%. Wow, dalam. Oke, kemudian di sini ada Monopolon. Kita buka Monopolon. Jadi ini kita kuliti semua satu persatu ya. Kita kuliti semua mana yang potensi. Wow, ini ada Monopolon. Kita buka langsung untuk smart kontraknya. Kita pastikan di sini ya, kita pasti. Mungkin video kali ini akan sedikit panjang dan mungkin saya tidak akan meng-cut ya karena panjang, males. Oke, untuk Monopolon ini standar sih ya. Untuk grafiknya meskipun pernah naik tinggi dan akhirnya anjlok seperti ini, kita coba untuk cek holdernya. Untuk market capnya ini 1.300.000-an. Kemudian kita cek di sini holdernya masih 1.500-an ya. Kemudian kita cek untuk websitenya langsung saja, nggak usah pakai lama-lama. Oke, websitenya kenapa nggak ada? Wow, websitenya mana? Kenapa keluar coin market cap juga ya? Nggak dicantumkan websitenya. Oh, ini monopolon.io. Oke, ini ya. Jadi mereka mungkin salah memasukkan untuk websitenya. Jadi kita buka saja monopolon.io. Kita bahasa Indonesia kan ya. Membangun kekayaan aktual dengan kemewahan virtual. Oke. Oke, seperti biasa ini metaverse lagi ya, metaverse. Tampilannya juga tidak menarik menurut saya dan mungkin ini sedikit berat ya untuk lotnya.
untuk ngelot ini. Tidak terlalu menarik untuk load gambarnya. Oke, untuk monopolan kita lewati juga karena ini menurut saya tidak terlalu menarik untuk tampilannya. Hal pertama yang membuat kita tertarik adalah memang tampilan website ya. Kemudian kita lihat untuk roadmapnya seperti ini, peta jalan. Kalau peta jalannya masuk ya, kita lanjut untuk masuk ke koin-koin machine itu. Oke, jadi menurut saya ini secara sekilas websitenya pun tidak menarik karena ini berat sekali untuk websitenya ngelot atau ngelot. Ini bukan karena internet saya yang sedang lambat, tapi internet saya sedang normal saja ya. Kemudian kita ke bagian bawah ada pet sneaker ya, pet sneaker. Ada Arabian City, ada Atem. Kemudian di bawah ada International Blockchain Technology. Wow, apa ini? Kemudian ada Drift Delivery. Oke, kita ke pet sneaker dulu. Ini turun 10,65% ya. Kita buka langsung saja. Kita copy. Market capnya 2.700.000-an. Wow, kenapa ini turunnya begini dalam sekali? Wow. Ini juga pembelinya sedikit ya, transaksinya ya, cuma 2. Sepertinya tidak potensial ya kalau untuk transaksinya sehari hanya ada 2, itu tidak potensial menurut saya. Hanya 2000 addressnya atau holdernya hanya 2000. Kita buka untuk websitenya langsung saja biar kita tahu ya tampilan websitenya. Oke, untuk tampilan websitenya menurut saya ini lumayan karena memang sedikit menarik. Langsung di tampilan menarik, tapi ya tetap sepertinya sedikit tidak menarik karena menurut saya jika transaksi hari ini hanya 2 ya, buat apa? Ini sedikit tidak potensial ya kalau transaksinya hanya 2. Oke, kemudian kita cek untuk roadmapnya ya. Langsung saja kita cek roadmap. Jadi seperti ini, kita lihat launch pet sneaker on BNB Chain, launch official website, private sale, public sale, airdrop event, listing on PancakeSwap, listing on CoinMarketCap, CoinGecko, alpha testing apps, listing on the crypto exchange, NFC marketplace, beta testing, kemudian turnamen. Wow, apalagi turnamen? Kok tidak ada listing di cek apa ya? Jadi oh ini dia listing on the crypto exchange, cuma nggak disebutkan exchange-nya apa. Itu yang membuat saya tidak yakin. Oke, kita lewati saja. Jadi memang kenapa saya tidak yakin ini transaksinya ini cuma ada 2. Oke, kita lanjut ke Arabian City. Ini turun 35,87%. Wow, dalam juga ya. Oke, kita copy dulu untuk smart contract-nya dan kita paste. Wow, market cap-nya hanya sedikit ya, 301.000. Wow, ini tapi candlenya ngaceng ya. Jadi coba kita cek ini candle pertama di 10 Mei dan transaksinya sedikit. Ini ada yang ngepam ya, ada yang ngepam $3.000. Wow, ada yang ngepam $3.000, makanya tinggi. Untuk holder kita cek, holdernya masih 2.700-an. Wow, ini ada yang pegang 22% ya. Mungkin oh ini dari SCT-nya sendiri ya. Oke, jadi kita mungkin lewati saja karena ini mungkin dari adminnya sendiri, dari devnya sendiri. Kita akan di dump ya ketika nanti masuk, takutnya seperti itu, di dump terlalu dalam. Kemudian ada Atem di harga 1,27 untuk kenaikan 28,26%. Jadi kita copy, langsung saja kita masukkan ke KuCoin. Kita
cek chartnya ya. Jadi seperti itu ya bosku. Kalian harus lihat untuk tampilan website untuk yang pertama. Jika itu menarik bagi kalian, kalian lanjutkan cek untuk roadmapnya, kemudian kalian cek untuk chartnya seperti ini ya. Untuk chartnya seperti ini, masih 4 hari, 24 Mei, dan di sini 27 Mei. Ini adalah item, kemudian kita cek holdernya ya. Jadi kita lihat apakah candlenya. Yang pertama, candlenya itu turunnya drastis, kita lewati saja kalau turunnya drastis ya dari harga pembukaan. Dan kita lihat transaksinya ya. Jika transaksi hari ini ya, pada hari ini itu banyak seperti ini, itu kemungkinan besar kedepannya potensial untuk maju ya. Kemudian jika transaksinya hanya sedikit ya, 1-2 transaksi untuk satu hari ya, kita lewati saja. Oke, kita lihat untuk ATM, addressnya atau holdernya masih 932 holder. Wow, ini potensi berarti, jadi kita mungkin tidak akan ketinggalan ya. Kemudian kita cek di sini ada websitenya ya, atemcoin.io. Oke, kita cek ya, atemcoin.io. Welcome to Atem. Oke, kita bahasa Indonesia kan saja langsung ya. Jadi ini timnya Atem. Kita cek saja. Apa ini juga masih di project-project metaverse juga ya, sepertinya seperti itu. Atem, wow, ini banyak sekali ya timnya. Berarti ini kedepannya juga bisa sedikit potensial. Menurut saya ini potensial, tapi kalian tetap harus dior sendiri. Oke, penjualan, kerumunan, dan distribusi token. Wow, ini ada mitranya. Wow, berarti ini memang sudah digarap dan dibuat secara sedemikian rupa ya. Mungkin sebelumnya mereka sudah membuat list ya, di mana timnya, siapa pendukungnya ya, siapa sponsornya, siapa partnernya, seperti itu mungkin. Tapi ini sedikit berat bosku. Untuk websitenya sedikit berat, loadingnya berat sekali. Wow. Oh, jadi ini ada pra penjualan juga atau pre-sale. Minimal 5 BNB, maksimal 2,5 BNB, hard capnya 300 BNB, soft capnya 150 BNB. Kita langsung cek saja untuk tokenomic ya. Oke, untuk tokenomic, oke, pemasaran 4%, pengembang 2%, utilitas 2%, permainan 2%, LP 2%. Oke, kita cek untuk roadmap. Ini penting ya untuk kalian yang mungkin ingin masuk ke project-project crypto. Kalian pastikan kalian cek roadmap juga. Mana roadmapnya ya? Sepertinya ini roadmapnya sedikit membingungkan karena saya tidak menemu roadmap. Wow. Tapi projectnya untuk chartnya ini menurut saya tidak langsung jatuh. Ini market capnya 877 ribuan. Dan memang untuk Atem sendiri saya juga masih bingung ya, karena saya harus melihat roadmapnya untuk menentukan ya, apakah ini ada selebritinya juga ya, apakah ini cocok ya, koleksi NFT musik. Oh, jadi dia di bidang musik juga ya. Wow, roadmapnya tidak ada, mungkin di white papernya ya. Oke, kita lewati saja untuk Atem. Ini websitenya berat sekali. Tapi menurut saya ini untuk ATM ini sedikit potensial ya. Oke, kita lanjut. Untuk internasional blockchain technology, harganya 68 juta. Harganya 68.517,05 rupiah. Oke, kita langsung copy saja untuk smart kontraknya. Langsung paste. Wow, market capnya 93 juta. Wow, 93 juta. Wow. Tapi di sini tertulis unlock wallet ya, holding. Coba kita cek ya. Kita cek. Wow, ada yang pegang ya.
99,7276%. Wow. Kita cek holdernya 1500. Kita cek. Ini websitenya ya. Websitenya. Jadi websitenya ini di bidang game juga, GameFi. Ya, pilihan staking IBT, staking pool. Kami membuka peluang besar untuk pengaturan proyek bisnis dan pengembangan komunitas. Ini dia roadmapnya. Jadi kita lihat di sini ya, memang sudah tercentang semua. Kita lihat di sini platform game berbasis IBT, perusahaan taruhan berbasis IBT, mini game dengan burning dan penghasilan IBT, presentasi video dan statement atas nama pengembang, pembaruan desain staking pool vol 2, aplikasi mobile, daftar di bursa pertukaran cek yang besar, masuk ke Binance. Wow, ini cita-cita seluruh koin micin itu pasti Binance. Wow. Ini sedikit menarik untuk IBT ya, bolehlah ya. Untuk kalian yang ingin masuk ya, tetap ya kalian harus Dior karena harganya sudah di bawah sini ya. Wow, nggak tahu ini potensial kedepannya bagaimana, tapi kita harus tetap Dior. Do your own research. Pastikan kalian mengerti ya segala resikonya. Kemudian kita lanjut ke driftdeliveries.cc. Kita copy. Nanti di akhir video akan saya jelaskan untuk apa saja sih sebenarnya yang saya maksud di video kali ini ya. Wow, ini turun ya. Yang saya maksud di video kali ini nanti kalian akan tahu ya bagaimana mencari koin potensial yang baru tambahkan di coin market cap. Jadi di sini holdernya untuk drift ini 1500-an, dan untuk chartnya ini juga tidak baik ya karena di bawah harga pembukaannya. Ini mungkin pre-sale juga, tapi menurut saya ini tidak baik ya, transaksinya terlalu banyak yang sell. Wow, banyak yang tidak baik hari ini. Memang koinnya itu banyak yang tidak baik. Oke, menurut saya memang belum ada yang cocok ya. Bagi saya belum ada yang cocok. Jadi hal pertama yang perlu kalian paham ya untuk mencari koin-koin kripto, koin micin yang potensial, yaitu pertama kalian cek websitenya ya. Websitenya itu menarik atau enggak ya. Jika tampilan websitenya seperti tampilan website yang lain ya, yang tidak terlalu menarik, biasa dan sering digunakan untuk project-project yang lain, kita lewati. Kita anggap mereka tidak serius membuat websitenya. Kedua, roadmap. Kita cek ya roadmapnya. Jika mereka serius, biasanya roadmapnya ditulis dengan detail seperti itu ya. Tujuan mereka, project mereka, kemana, listing kemana ya. Untuk partnernya siapa, projectnya apa, setelah ini setelah itu apa, seperti itu. Kemudian ketiga, kita cek untuk candlenya. Kita cek ya untuk transaksinya. Jika transaksi banyak yang sell dan transaksinya hanya 1-2 pada satu hari, kita lewati. Jika harganya turun dari harga pembukaannya lebih dalam ya, ketika mereka pre-sale mungkin, itu kita lewati juga karena kemungkinan tidak akan potensial. Yang keempat ya, ini kita cek ya. Kita cek untuk market capnya. Jika kecil biasanya jika dia terlalu micin ya, harganya 0,000 sekian seperti itu. Kita cek holdernya biasanya berapa, itu juga penting ya untuk potensi kedepannya. Oke, yang kelima, pastikan kalian tahu dia di jaringan apa, BSC, Avalanche, Ethereum atau Polygon. Biasanya saya menggunakan yang BSC. BSC itu biasanya potensial kedepannya itu lebih bagus ya, karena banyak yang menggunakan BSC, jaringan terbaik ya BSC. Dan tentu saja BSC kan dari BNB. BNB adalah jaringan exchange nomor 1 ya saat ini menurut saya.
Jadi itu yang penting. Oke bosku, jadi semoga kalian paham ya yang saya maksud di video kali ini. Dan di video kali ini belum ada yang cocok bagi saya untuk koin yang baru tambahkan. Semuanya mengalami penurunan yang terlalu dalam dan tidak masuk akal untuk tampilan website dan projectnya ya. Jadi saya lewati. Oke bosku, tetap do your own research dan pastikan kalian menggunakan uang dingin dan pastikan kalian mengerti segala resikonya. Dan tetap selalu jaga kesehatan, rajin berolahraga agar kita selalu sehat, agar kita bisa menikmati hasil investasi kita di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kalian semua. Bye bye. CryptoX sedang mengadakan giveaway dengan hadiah total 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang dengan syaratnya yang sangat mudah, gampang, kecil, gempil, dengan cara subscribe dan komen di setiap video-video yang ada di CryptoX. Video terbaru, video yang terlawas, terserah mau komen apapun. Dan gabung di grup Telegram dari CryptoX. Kemudian follow Twitter CryptoX. Link ada di deskripsi ya. Untuk pemenang akan diumumkan ketika sudah 10.000 subscribe. Dengan total hadiah 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Dengan masing-masing setiap orang akan mendapatkan 200.000 rupiah. Oke, jangan sampai ketinggalan.